Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu pada hari ini ya. Oke, kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan ya. Ini merupakan uretan kita pada video sebelumnya atau hari Sabtu yang lalu ya. Eee, apakah teman-teman ada yang dapat? Nah, saya ada dapat, dalam minggu ini pada Euro USD, di mana hari Kamis saya ada melakukan posisi sell. Nah, pada saat ini saya juga masih ada hold position ya pada Euro USD. Saya ambil posisi buy-nya, tapi belum masuk ke take profit ya. Jadi ini masih hold position. Ini juga 30 pips ya, sama seperti hari Kamis yang saya entry posisi sell. Itu juga sebanyak 30 pips, tapi ini masih nyangkut ini. Oke. Maka untuk itu saat ini kita akan share kembali pergerakan harga di minggu depan ya, untuk bisa kita pantau supaya kita bisa kembali profit lagi di Euro USD ini. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke analisanya. Terlebih dahulu ini kita bersihkan dulu supaya kita ulang dari awal dan kita bisa memahami kembali pergerakan harga di Euro USD ini. Oke, ini kita langsung coba cek dulu time frame weekly-nya. Oke, dalam satu minggu ini kita lihat pola candlestick-nya teman-teman. Dia terbentuk candlestick bearish yang tidak begitu signifikan ya. Jadi pergerakannya cukup kecil dalam minggu ini, dari high ini sampai pada low ini. Itu pun terlihat jelas rejection dari atas, juga rejection dari bawah. Ya, jadi bisa dikatakan dalam minggu ini dia tergolong sideways ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan juga untuk area ini ya, ini dia breakout memang di sebelah kirinya masih ada area ya, area tertingginya itu pada zone ini. Ya, itu tidak berhasil di breakout, tapi melihat zone ini yang sudah breakout, teman-teman masih ada potensi harga ini ke atas untuk jangka panjangnya. Namun setelah kita melihat pada minggu yang lalu, di mana pola candlestick minggu yang lalu itu candlestick bearish yang cukup besar ini dan dia mampu breakout candlestick bullish ini, bahkan dia sampai breakout untuk low di candlestick bearish ini. Ini full body, sehingga masih ada potensi harga ini mengalami penurunan retest seperti ini untuk mencari area yang kuat nantinya. Nah, hanya saja yang perlu kita perhatikan untuk kali ini, di mana harga belum ada mengalami retest ke atas seperti ini. Nah, dia hanya sampai di shadow candle ini lalu turun. Jadi menurut saya masih ada potensi jika zone ini teman-teman kuat, maka ada potensi harga seperti ini, dan di atas ini juga kita masih bisa nantinya untuk mengambil posisi sell-nya, karena masih ada kekuatan bearish di candlestick 2 minggu yang lalu. Ya, jadi potensinya ya apakah nanti dia masih seperti ini atau lanjut seperti ini. Nah, tinggal kita cek nanti di area ataupun di time frame yang kecilnya. Yang jelas untuk saat ini ada rejection dari zone ini ya, sehingga saya juga mengambil posisi buy di hari Jumat kemarin. Oke, di sini untuk area yang masih fresh ada di rally besar rally demand ini, namun ini hanya sisa shadow ya. Iya, seperti ini. Jadi menurut saya ini kalau zone ini nanti tidak begitu kuat ya, itu kita ambil TP di 161 ya. Saya ambil TP pada 161 posisi buy-nya. Jika nanti 161 itu kuat, nah maka itu bisa kembali harga turun teman-teman. Dan bisa aja berpotensi masuk kembali pada zone area yang masih fresh ini. Jika ini kuat maka potensi harga ke atas, dan di atas ini juga kita masih bisa menggunakan kekuatan daripada bearish candlestick ini. Tentunya ini untuk jangka panjangnya ya. Oke, sekarang coba kita perhatikan pergerakan pada daily. Untuk areanya itu pada candlestick bearish ini, dia berupa support area ya. Dan harga itu sedang ada reject dari area base ini juga. Ini pada time frame daily. Oke, ada rejection dan pola candlestick di hari Jumat ya. Sebelum Jumat, ini Kamis kita lihat ada candlestick doji. Ini ada ciri-ciri pembalikan ya, ada ciri-ciri kenaikan atau rejection. Nah, tetapi untuk balasannya di hari Jumat itu hanya
candlestick bullish kecil ya. Nah, tadinya kalau dia bullish yang besar dan dia mampu breakout candlestick doji ini, nah ini sudah fix banget, ini ada potensi kuat ke atas ini teman-teman, atau reject lalu nanti kita cek areanya di zone ini. Nah, tetapi kalau melihat saat ini, nah dia hanya inside bar ya, ini hanya inside bar candlestick bullishnya, dan dia bodinya kecil ya. Jadi kita akan perjelas nanti pada time frame kecilnya saja. Oke, itu pada daily-nya yang bisa kita lihat ya, berdasarkan pola candlestick. Ya, saat ini kita coba langsung masuk ke time frame H4-nya. Nah, secara bias pada H4 berdasarkan strukturnya, ini masih kita ingat ya, kita pernah marking pada zone ini sebagai breakout structure di H4-nya. Oke, seperti ini untuk area entry itu kemarin kita ada 2 area ya. Pada H4 itu satu pada zone area ini. Oke. Satu lagi di shadow candlestick ini. Oke. Jadi saya mengambil posisi buy-nya itu berdasarkan adanya order block pada H4 ini. Untuk order block pertama ini sudah breakout, jadi kita delete aja. Nah, untuk harga ini respon dari zone area adanya imbalance di sini. Harga langsung mengalami kenaikan dan saya menemukan pola konfirmasi entry itu di H1-nya. Oke, itu sebabnya saya mengambil posisi buy tapi belum masuk ke zone TP, yaitu zone 161.8. Kita coba ke H4 kembali. Nah, itu nanti jika area imbalance tersebut memang kuat. Karena ini belum kena di shadow candlestick ini ya, itu merupakan area terakhir di H4-nya, struktur H4. Ya, kita perhatikan ini merupakan low validnya. Oke, seperti ini, itu low validnya, dan jika nanti ternyata untuk imbalance-nya tidak kuat, maka harga ini akan masuk ke area entry terakhir ini, pada H4 ini. Nah, jadi nanti kita coba cek lagi pada H1-nya ya. Yang jelas, pada H4 ini masih bias buy, kita masih punya satu lagi area entry untuk posisi buy-nya. Ya, jadi itu pada H4 ini sudah jelas kita lihat area kita sisa satu untuk posisi buy-nya. Jika nanti tidak kuat teman-teman, maka harga ini akan jebol mencari area di bawahnya yang lebih kuat untuk harga bisa kembali mengalami kenaikan. Kalau sampai itu terjadi dan ini full body, maka ada perubahan tren pada H4-nya. Oke, kita masuk ke H1, kita lihat struktur H1-nya. Tentunya dengan adanya pola konfirmasi ini, potensi harga masuk ke zone 161 dan juga zone 261. Di mana zone 161 ini kita perhatikan ini ada area yang masih fresh ya, dekat dengan zone 161 ini. Oke, kalau nanti itu berhasil ditembus, maka harga masuk ke zone 261, yaitu pada zone area ini. Oke, tapi sebelumnya kita cek aja untuk strukturnya pada saat ini di H1. Hari Kamis ya, kita gunakan head and shoulder ini ya, bahu kanan dan di sini terbentuk bahu kiri, harga turun sehingga ini menjadi breakout structure. Oke, seperti ini ya. Oke, kembali harga mengalami penurunan, kita coba cek lagi apakah ada struktur yang baru di sini. Ini ya, low-nya ya. Ini ada low di sini. Ini sudah breakout. Jadi terakhir dia membentuk pos di sini di time frame H1. Oke, seperti ini untuk strukturnya pada H1 ini sebagai high validnya, zone 161-nya ini. Oke, inilah struktur H1-nya teman-teman. Jadi menurut saya sih kuat potensi ya untuk high valid ini akan di break ya, karena untuk saat ini low ini harus nge-break ini supaya dia menjadi low valid ya. Jadi kuat potensinya harga nge-break high valid H1, dan kalau ini sampai di break maka ada potensi
harga ini berbalik karena sudah ada change of character nantinya di zone ini. Kalau sampai full body break, ya. Jadi dengan adanya konfirmasi ini nanti semoga harga benar-benar kuat ya ngebreak zone ini. Kalau sampai di break sekali lagi kita boleh siap-siap untuk posisi buy pada Euro USD ini di minggu depan. Berarti harga akan seperti ini. Nah, hubungannya dengan H4 berarti kalau sampai harga ngebreak seperti ini teman-teman, terjadinya change of character pada H1, berarti zone area ini kuat untuk membuat harga naik, karena pada H4 bias masih buy, dan ini merupakan zone entry atau order block untuk posisi buy-nya, walaupun dia masih kena di area imbalance yang sudah kita lihat tadi ya, di sebelah kiri, yaitu untuk hubungannya dengan H4. Jadi kita boleh lanjut buy kalau sampai ini terjadi change of character. Jadi ini yang perlu kita lihat, yang pertama ya, kalau sampai change of character pada satu kita siap-siap posisi buy-nya, area yang bisa kita pantau untuk menghalangi harga naik, tentunya zone ini salah satunya, dan juga zone 261, dan di atas itu ada area resisten ini. Nah, jadi ini area-area yang menghalangi harga untuk posisi buy atau kenaikannya. Ya, jadi kalau sampai tidak kuat nantinya untuk membuat change of character di sini, maka akan terjadi penurunan kembali. Artinya, untuk konfirmasi yang saya gunakan ini pada satu tidak kuat teman-teman, ataupun imbalance area ini tidak mampu untuk membuat harga naik. Jadi kalau sampai tidak kuat maka akan turun ke order block ini, karena ini belum terkena ya. Jadi ini kondisi keduanya, kita masih bisa open buy di sini jika terkonfirmasi. Maka harga ini akan naik karena sesuai juga di H4 bias masih buy, seperti yang sudah kita lihat tadi, sisa satu di zone ini. Kalau ternyata tidak mampu juga teman-teman untuk membuat harga naik, maka harga akan jebol ke area yang kita marking di sini. Nah ini teman-teman. Jadi kalau tidak kuat untuk naik berarti harga ini masih akan turun teman-teman. Ya, jadi sesuai juga kalau kita lihat pada daily tadi atau weekly tadi ya. Ya, kita lihat teman-teman di candlestick 2 minggu yang lalu. Nah, artinya jika pun terjadi dia change of character di H1-nya, area-area ini pun bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya. Karena ini berada di body candlestick bearish 2 minggu yang lalu. Kita cek ya. Nah, itu salah satunya ini mendekati zone 423. Ya, tentunya ini pun zone 261 bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya. Artinya, kalau kita mengambil posisi buy-nya itu jangan terlalu jauh mengambil take profit-nya. Seperti saya hanya cukup di zone 161, di atasnya sedikit, tepat di area yang masih fresh ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita pantau untuk minggu depan di Euro USD ini. Oke, saya rasa sudah sangat cukup jelas ya untuk analisa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.